Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari dari kelompok 5 Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan karyawan. Pengembangan sumber daya manusia sangat diperlukan untuk dilakukan secara berkesinambungan dengan terencana. Agar proses pengembangan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditetapkan suatu planning yang matang terkait pengembangan sumber daya manusia. Program pengembangan sumber daya manusia hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode-metode berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan perusahaan saat ini maupun masa depan. Pengembangan haruslah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, serta moral sumber daya manusia supaya prestasi kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal. Pengembangan sumber daya manusia semakin penting manfaatnya karena tuntutan jabatan dari suatu pekerjaan. Apabila dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat serta semakin ketatnya persaingan antara perusahaan sejenis. Prinsip pengembangan adalah peningkatan kualitas dan kemampuan bekerja karyawan. Program adalah suatu jenis rencana yang konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijakan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaannya. Jelaskan suatu program sudah pasti dilakukan. Jenis pengembangan dikelompokkan atas pengembangan secara informal dan pengembangan secara formal. 1. Pengembangan secara informal yaitu karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. Pengembangan secara informal menunjukkan bahwa karyawan tersebut berkeinginan keras untuk maju dengan cara meningkatkan kemampuan kerjanya. Hal ini bermanfaat bagi perusahaan karena presentasi kerja karyawan semakin besar di samping efisiensi dan produktivitasnya juga semakin baik. 2. Pengembangan secara formal yaitu karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Pengembangan secara formal dilakukan perusahaan karena tuntutan pekerjaan saat ini atau masa depan yang sifatnya non-karir atau peningkatan karir secara peserta pengembangan. Peserta yang akan mengikuti pengembangan dari suatu perusahaan adalah karyawan baru dan lama, baik dia tenaga operasionalnya atau karyawan manajerial. Karyawan baru yaitu karyawan yang baru diterima bekerja pada perusahaan mereka diberi pengembangan agar memahami, terampil, dan ahli dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga para karyawan dapat bekerja lebih efisien dan efektif pada jabatan atau pekerjaannya. Pengembangan karyawan baru perlu dilaksanakan agar teori dasar yang telah mereka kuasai dapat diimplementasikan secara baik dalam bekerja. Karyawan lama yaitu karyawan lama oleh perusahaan ditugaskan untuk mengikuti pengembangan seperti balai pustaka latihan kerja. Pengembangan karyawan lama dilaksanakan karena tuntutan pekerjaan, jabatan, perluasan perusahaan, penggantian mesin lama dengan mesin baru, pembaharuan metode kerja, serta persiapan untuk promosi. Jelasnya pengembangan karyawan lama perlu dilaksanakan agar para karyawan semakin memahami technical skill, human skill, conceptual skill, dan managerial skill supaya moral bekerja dan prestasi kerjanya meningkat. Pelatihan instruktur, pelatihan internal dan pelatihan eksternal, dan pelatihan gabungan eksternal dan internal. Syarat-syarat pelatihan: teknik skill, communication skill, social skill. Metode-metode pengembangan. Pelaksanaan pengembangan, training and education, harus didasarkan pada metode-metode yang telah ditetapkan dalam program pengembangan perusahaan. Program pengembangan ditetapkan oleh penanggung jawab pengembangan yaitu manajer personalia dan atau suatu tim
Dalam program pengembangan telah ditetapkan sasaran, proses, waktu, dan metode pelaksanaannya. Supaya lebih baik, program ini hendaknya disusun oleh manajer, personalia, dan atau suatu tim, serta mendapatkan saran, ide, maupun kritik yang bersifat konstruktif. Mutasi karyawan. Mutasi adalah suatu perubahan posisi, jabatan, tempat pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal. Promosi atau demosi dalam suatu organisasi. Mutasi dalam sebuah perusahaan adalah hal yang lazim terjadi. Biasanya mutasi terjadi dalam sebuah perusahaan yang memiliki beberapa kantor cabang. Mutasi atau perpindahan karyawan juga termasuk bagian dari kebijakan HRD perusahaan dengan maksud untuk mendistribusikan sumber daya manusia dengan tepat dan sesuai akan kebutuhan dari perusahaan. Promosi karyawan. Menurut Dr. Andes Haji Malayu, SP Hasibuan, promosi karyawan adalah perpindahan yang memperbesar authority dan responsibility karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi, sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin besar. Artinya perpindahan jabatan karyawan ke jenjang yang lebih tinggi dan tanggung jawab akan semakin besar, serta pendapatan juga semakin besar, sesuai dengan tanggung jawab yang dibebaninya. Peranan promosi karyawan. Dapat berperan promosi memberikan peran bagi setiap karyawan, bahkan menjadi idaman yang dinanti-nantikan. Dengan promosi maka akan kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan karyawan yang bersangkutan